Ini bertiga bareng. Oh enggak, panjenengan dari mana? Asli Tegal tapi merantau di Tangerang. Asli Tegal tapi merantau di Tangerang. Sendiri ibunya? Iya sendiri. Mbaknya dari mana? Sidoarjo mulai kemarin. Sidoarjo kemarin. Mbaknya? Bandung. Berarti beda-beda ya. Saya kira barengan satu wilayah. Terus panjenengan enggak salah paham dengan apa yang saya sampaikan kan? Enggak. Kok bisa sampai senekat itu? Padahal panjenengan perempuan loh. Kok sampai seberani itu, senekat itu, padahal panjenengan perempuan. Kok nggak takut nanti di sana diperkosa Pak Web? Bagaimana? Kok nggak takut? Atau punya cita-cita, punya keinginan yang membuat panjenengan berani? Punya keinginan, punya cita-cita? Kalau pertobatan itu bukan obat ini. Ingin lebih baik, manusia yang lebih baik lagi, berguna, bermanfaat. Saya kira mungkin pengen kaya atau pengen memperbaiki ekonomi atau gimana gitu. Soalnya perempuan gitu. Hanya perempuan. Kalau laki-laki itu saya nggak heran. Ini perempuan-perempuan. Saya kira jenengan bertiga itu bareng, ternyata beda-beda wilayah ya. Panjenengan dari Sidoarjo, Tangerang, panjenengan Sidoarjo, panjenengan dari Bandung ya. Bandungnya mana Bandungnya? Oh, Bandung kota. Kajian hidup ya, kajian hidup itu tidak sama loh dengan kajian-kajian yang lain, itu tidak sama loh ya. Kalau kajian-kajian yang lain itu panjenengan bisa belajar berganti-ganti judul, itu bisa jenengan. Kurang puas belajar ini, kurang puas lagi belajar ini, masih kurang lagi belajar ini, itu bisa kalau yang lain. Karena apa? Karena kalau yang lain itu kan istilahnya di atas langit masih ada langit kan. Nah kalau hidup udah mentok ini, hidup ini nggak ada lapisannya ini ya, karena dia sudah mentok gitu. Nggak ada yang lebih tinggi dari hidup selain maha hidup. Jadi dia nggak bisa ini dicampur aduk, itu nggak bisa. Mengkaji hidup berarti panjenengan harus siap disiplin, harus siap setia. Tahu disiplin? Tahu nggak disiplin? Ingin terus-menerus dilakukan secara kontinu, terus-menerus, dan pasti harus dilakukan. Jadi disiplin itu nggak boleh males ya, nggak boleh males. Disiplin nggak boleh males, tidak ada kata malas, harus laku terus. Nah untuk bisa disiplin, panjenengan nggak boleh merasa sudah sampai, itu nggak boleh ya. Asa sudah sampai, nggak boleh. Karena ketika panjenengan merasa sudah sampai, maka dimulai dari situ sudah berhenti itu.
yang namanya laku, yang namanya spiritual itu sudah berhenti di situ. Nah, sehingga nanti panjenengan akan mengalami malas, terus menunda-nunda waktu. Jadi di dalam mengkaji hidup itu panjenengan tidak diperkenankan, bahkan tidak diperbolehkan merasa sudah sampai. Karena apa? Karena di dalam kajian hidup itu dibutuhkan disiplin. Nah, untuk bisa disiplin, seseorang tidak boleh merasa sudah sampai, itu tidak boleh. Kalau sampai merasa sudah sampai, tidak akan bisa disiplin itu. Terus yang kedua, mengkaji hidup berarti panjenengan harus setia. Tahu setia? Setia tahu nggak? Hah? Tahu nggak? Setia itu tahu nggak jenengan? Iya, setia ya berarti harus apa? Nggak boleh berpaling lah. Berarti jenengan paham setia ya? Nah, kalau panjenengan tidak setia, nggak bisa, nggak ada hasilnya jenengan, nggak akan ada hasilnya. Nah, tidak akan ada hasilnya kalau panjenengan tidak setia. Artinya mengalami apapun panjenengan harus selalu menggunakan wahyu pancagaib, tidak boleh menggunakan yang lain. Punya beras menggunakan wahyu pancagaib, tidak punya beras tetap menggunakan wahyu pancagaib. Punya uang belanja menggunakan wahyu pancagaib, tidak punya uang belanja tetap menggunakan wahyu pancagaib. Itu namanya setia. Karena wahyu pancagaib bukan tidak mau, bukan tidak mau. Wahyu pancagaib itu tidak bisa diduakan, tidak bisa dimadu, tidak bisa diduakan. Siap panjenengan untuk itu? Siap? Saya nanya panjenengan, jangan diam aja. Iya, iya siap. Saya itu nanya panjenengan, jangan diam saja. Saya baru dari luar kota loh. Saya baru dari luar kota. Bahkan saya tidak istirahat sama sekali. Masukin mobil langsung ke sini. Masa panjenengan saya ajak bicara tidak mau? Saya bela-belain seperti itu. Nah, kalau dua hal itu panjenengan berani, gitu ya, berani disiplin, berani setia, ayo, saya teman panjenengan untuk mencapai puncaknya. Karena jujur, ketika ada seorang perempuan mengkaji hidup, ingin mengenal dirinya itu siapa, dirinya itu dari mana, dirinya itu untuk apa, dirinya itu hendak kemana, itu kayak mendapat emas sebesar gunung. Itu yang saya rasakan gitu, ketika ada seorang perempuan ikut mengkaji diri. Sebab mayoritas, bisa saya nyatakan 95% kaum lelaki yang berstatus sudah kepala rumah tangga ini oleng gara-gara istri.
gara-gara perempuan kan, olengnya itu gara-gara perempuan. Artinya semakin banyak kaum perempuan, semakin banyak kaum istri ikut mengkaji ini, berarti kan semakin banyak jumlah kaum lelaki yang tidak oleng kan. Tahu oleng kan? Berubah. Itu. Jadi nanti ke depannya, Pak, ini pesan saya, pesan pribadi dari saya. Jangan sekali-kali panjenengan ikut campur spiritualnya seorang suami. Karena semenjak panjenengan ikut campur spiritualnya seorang suami, di situ panjenengan sudah tidak dapat jaminan. Karena seorang suami itu bertanggung jawab tentang jiwa raga istrinya, lahir batin istrinya, dunia akhirat istrinya. Itu yang nanggung jawab seorang suami. Jadi ketika seorang suami berspiritual, berarti kan dia sedang berupaya kan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga. Dan di dalam ajaran apapun itu nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya seorang istri ikut campur spiritualnya suami, itu nggak bisa. Dalam istilah awamnya, ketika seorang istri ikut campur spiritualnya seorang suami, apalagi sampai menghalangi, ya ikut campur aja nih. Apalagi sampai menghalangi, itulah yang disebut istri durhaka. Terkecuali, walau seperti itu ada pengecualian. Kecuali suami panjenengan itu belajar spiritual menggandakan uang, nah boleh ikut campur itu. Spiritual mencari pesugihan, nah boleh ikut campur jenengan. Spiritual mencari uang bibit, rajanya uang, ratunya istri, boleh, harus ikut campur, harus. Seorang suami belajar nipu orang, seorang suami belajar korupsi, boleh, istri ikut campur, boleh. Namun kalau spiritual seorang suami tentang Tuhan, jangan sekali-kali ngutik-ngutik jenengan. Karena sudah berstatus durhaka, lah terus panjenengan tidak dapat jaminan. Nggak dapat jaminan. Tentang jiwa raga panjenengan, lahir batin panjenengan, dunia akhirat panjenengan, itu panjenengan nggak dapat jaminan di situ. Paham deh? Wahyu Mahkota Rama, Wahyu Eka Buana, Wahyu Mahkota Rama, atau Wahyu Pancagaib, atau pemberian 5 ruh. Ini murni untuk seorang pemula dan suci bagi yang sudah tidak pemula. Jadi dia tidak bisa diduakan. Mulai dari seorang pelaku yang masih pemula, apalagi sudah laku suci, benar-benar tidak bisa menduakan Wahyu Pancagaib, tidak bisa. Karena selama ini Wahyu Eka Buana atau Wahyu Mahkota Rama atau Wahyu Pancagaib atau pemberian 5 ruh ini bukan cuma diduakan, ditigakan, diempatkan, dilimakan, bahkan diseratuskan, dicampur aduk dengan berbagai macam cara.
Jadi wahyu panca gaib itu diduakan, ditigakan itu dia sudah jenuh, dia udah bosan. Sehingganya begitu panjenengan mengenal wahyu Eka Buana, atau mengenal wahyu Mahkota Rama, atau mengenal wahyu panca gaib, atau mengenal pemberian 5 roh, sampai melakukan penduaan lagi, udah prak dengan di situ. Sudah nggak bisa, sudah nggak percaya lagi wahyu panca gaib itu, sudah nggak percaya lagi sama panjenengan. Sehingganya panjenengan lakukan dengan cara apapun, nggak ada faedahnya, nggak ada hasilnya. Karena bagi wahyu panca gaib, setelah panjenengan mengenal apa dan bagaimana arti maksudnya wahyu panca gaib, kemana arah tujuannya wahyu panca gaib, lah panjenengan menduakan atau mengkhianati itu adalah yang terakhir kali. Jadi dalam keadaan apapun, menghadapi apapun, panjenengan harus setia tetap menggunakan wahyu panca gaib. Panjenengan harus setia tetap mengandalkan wahyu panca gaib. Harus setia tetap harus mengutamakan wahyu panca gaib, mempercayai wahyu panca gaib, tidak mencurigai wahyu panca gaib. Itu dalam keadaan apapun dan mengalami apapun panjenengan. Kalau tidak, nggak akan ada hasilnya. Hanya capek yang panjenengan dapatkan. Nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Bisa dilakukan terus tetap bisa, namun nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya. Nah ini banyak. Yang mengalami ini banyak. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, namun tetap bermasalah kehidupannya. Tetap mengalami kesulitan kehidupannya. Tetap nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham, nggak tahu-tahu. Padahal udah bertahun-tahun loh. Udah bertahun-tahun. Namun kalau panjenengan disiplin menjalankan wahyu Eka Buana, atau menjalankan wahyu Mahkota Rama, atau menjalankan wahyu panca gaib, atau menjalankan pemberian 5 roh dengan disiplin, dan panjenengan setia kepada wahyu Eka Buana, setia kepada wahyu Mahkota Rama, setia kepada wahyu panca gaib, setia kepada pemberian 5 roh ini, maka wahyu Eka Buana atau wahyu Mahkota Rama atau wahyu panca gaib atau pemberian 5 roh bisa untuk apa saja. Apa saja panjenengan bisa menggunakannya tanpa proses. Nah, itu tanpa proses itu. Nah. Jadi wahyu Eka Buana atau wahyu Mahkota Rama atau wahyu panca gaib atau pemberian 5 roh, kenapa saya menyebutnya banyak? Karena banyak istilahnya itu. Istilah-istilahnya itu banyak. Ketika saya menggunakan istilah wahyu Eka Buana, wah ribut di luar sana. Bukan wahyu Eka Buana, bla bla bla. Ketika saya menggunakan wahyu Mahkota Rama juga ribut.
Ketika saya menggunakan istilah wahyu pancagaib, ribut juga. Saking banyaknya penyebutan. Makanya keempat-empatnya saya pakai semua. Supaya tidak ribut lagi. Maka, wahyu Eka Buana, atau wahyu Mahkota Rama, atau wahyu pancagaib, atau pemberian 5 roh, itu bisa untuk apa saja. Hanya ada satu yang kita tidak bisa menggunakan wahyu pancagaib. Apa itu? Menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain, merugikan hati orang lain. Selain ini, wahyu pancagaib bisa untuk apa saja. Nah, kalau wahyu pancagaib atau wahyu Mahkota Rama atau wahyu Eka Buana ini bisa digunakan untuk apa saja. Masih mungkin nggak menggunakan yang lain? Lawang wahyu pancagaib bisa digunakan. Nah, kalau sampai masih menggunakan yang lain, lah itu ya, itulah yang dimaksud berkhianat, tidak setia, menduakan. Itulah yang dimaksud menduakan atau tidak setia. Sebab karena itu, sabdanya berbunyi, ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Kesimpulannya berarti setia, kan? Jadi, ada apa-apa, ada apa-apa menggunakan dukun. Ada apa-apa menggunakan paranormal. Ada apa-apa menggunakan orang ahli. Kalau tidak ada apa-apa menggunakan kunci, berarti tidak setia. Atau sebaliknya, berarti tidak setia. Dan dengan ketidaksetiaan ini, maka kunci tidak menghasilkan apa-apa buat kita. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam kalimat filosofinya, kunci adalah kumpul nunggal suci. Kumpul nunggal suci, ini kalau disimpulkan, berarti 5 roh menjadi satu kesatuan. Tersebut wahyu pancagaib. Atau wahyu Mahkota Rama atau wahyu Eka Buana. Dan itulah sesungguhnya jati diri sejatinya manusia hidup. Jadi di dalam batang tubuhnya setiap manusia hidup itu ada wahyu Eka Buana. Atau ada wahyu Mahkota Ramanya. Atau ada wahyu pancagaibnya. Tanpa adanya wahyu Eka Buana, atau wahyu Mahkota Rama, atau wahyu pancagaib, atau pemberian 5 roh, batang tubuh kita itu bangkai. Hanya seonggok bangkai yang nggak bisa apa-apa. Jadi batang tubuh kita harus setia. Karena seumur hidup wahyu Eka Buana atau wahyu Mahkota Rama atau wahyu pancagaib ini setia sama batang tubuh kita. Seumur hidup dia setia sama batang tubuh kita. Kalau dia tidak setia, kan dia keluar tuh, meninggalkan batang tubuh kita. Nah, kalau ditinggalkan berarti batang tubuh kita mayat. Itu salah satu bukti yang paling menonjol kalau wahyu Eka Buana atau wahyu Mahkota Rama atau wahyu pancagaib setia sama kita. Walaupun seumur hidup kita selalu berselingkuh, kita selalu menduakan.
Maka manekung atau gembleng seperti yang sedang panjenengan jalani ini hanya bisa dilakukan sekali dalam seumur hidup. Nggak bisa diulang 2 sampai 3 kali, nggak bisa. Hanya bisa dilakukan sekali dalam seumur hidup. Artinya kalau kita sudah berkhianat dari wahyu pancagaib, sudah balelo dari wahyu pancagaib, alias tidak setia, dan wahyu pancagaib akan mengeklaim kita sudah, karena itu yang terakhir kali kan, maka setelah itu kita nggak bisa lagi melakukan kajian, itu sudah nggak bisa lagi untuk yang kedua kalinya, apalagi yang ketiga kalinya. Di sini letak perbedaannya dengan kajian-kajian diri yang lainnya. Kalau kajian-kajian diri yang lainnya, panjenengan bisa berganti-ganti. Guru ini kurang hebat, pindah guru lagi. Guru itu tidak sesuai keinginan, bisa pindah lagi. Sebab selain hidup, itu masuk dalam kategori di atas langit masih ada langit. Nah kalau hidup udah tertinggi, jadi nggak ada yang lebih tinggi dari hidup, itu nggak ada selain maha hidup. Maha hidup aja itu masih istilah itu. Jadi kalau maha hidup itu ada, maka yang lebih tinggi dari hidup adalah maha hidup. Berani mbaknya, berani setia, berani disiplin. Apapun yang belum panjenengan mengerti, apapun yang belum panjenengan pahami, apapun yang belum panjenengan ketahui, bahkan apapun yang panjenengan merasa belum memiliki, akan didapatkan kalau panjenengan disiplin melakukan wahyu pancagaib dan setia kepada wahyu pancagaib. Karena wahyu pancagaib bisa untuk apa saja. Apapun misteri yang ada di dalam jiwa panjenengan, dan kemungkinan saya tidak tahu, itu bisa dipenuhi oleh wahyu pancagaib. Bisa diselesaikan oleh wahyu pancagaib. Bisa diselamatkan oleh wahyu pancagaib, bahkan bisa disempurnakan oleh wahyu pancagaib. Namun pertanyaannya, wahyu pancagaib yang mana? Wahyu pancagaib yang bagaimana? Wahyu mahkota rama yang bagaimana? Wahyu mahkota rama yang seperti apa? Wahyu Eka Buana yang seperti apa? Wahyu Eka Buana yang bagaimana? Wahyu Eka Buana atau wahyu mahkota rama atau wahyu pancagaib yang panjenengan andalkan, yang panjenengan percayai, yang panjenengan tidak hianati, dan panjenengan lakukan dengan disiplin. Jadi setiap orang yang mengkaji diri, menggunakan dirinya sendiri, itu mempunyai wahyu Eka Buana yang sama, mempunyai wahyu mahkota rama yang sama, mempunyai wahyu pancagaib yang sama, mempunyai pemberian 5 ruh yang sama sekali tidak berbeda, sama. Tidak ada perbedaannya, sama semua.
Yang menjadikannya berbeda, dilakukan dengan disiplin dan tidak. Dilakukan dengan setia dan tidak, itu aja yang membedakan. Nah, untuk yang melakukannya dengan disiplin dan setia, dia akan menerima, dan terus menerima. Terus menerima, tanpa proses. Nah, kurang apanya dengan? Lah, untuk yang melakukannya tidak disiplin dan tidak setia, pepesan kosong, dan tong kosong berbunyi nyaring. Nggak dapat apa-apa. Tetap bingung, mengalami apa saja bingung, menghadapi apa saja bingung. Jadi kalau di tempat panjenengan, ada seseorang yang juga ikut mengkaji atau menjalankan tentang apa yang sedang kita jalankan ini. Nah, untuk mengetahuinya gampang. Kalau dia masih sering bingung, sering bermasalah, lebih banyak kehilangan daripada mendapatkan, berarti dia sering tidak setia kepada wahyu pancagaib dan tidak disiplin. Kalau dia disiplin, kalau dia setia, tidak mungkin. Saya berani menyatakan tidak mungkin. Karena apa? Karena wahyu pancagaib bisa untuk apa saja. Titik, itu dah. Jadi kesimpulannya, setelah nanti panjenengan selesai manekung atau gembleng, mengalami apapun, andalkan wahyu pancagaib. Gunakan wahyu pancagaib, andalkan wahyu pancagaib. Menghadapi apapun, gunakan wahyu pancagaib dan andalkan wahyu pancagaib. Jangan mengandalkan yang lain, jangan menggunakan yang lain. Karena selain wahyu pancagaib yang panjenengan andalkan, selain wahyu pancagaib yang panjenengan gunakan, itu ada karmanya, ada hitungannya, ada tanggung jawabnya, yang harus panjenengan tanggung jawab, yang harus panjenengan pertanggungjawabkan. Kalau bukan wahyu pancagaib yang panjenengan gunakan, kalau bukan wahyu pancagaib yang panjenengan andalkan, kalau bukan jiwa dan ruh panjenengan sendiri yang panjenengan gunakan dan panjenengan andalkan, itu ada karmanya, itu ada perhitungannya yang harus panjenengan pertanggungjawabkan. Nah, kata-kata saya dengan kalimat menghadapi apapun itu paham nggak? Nah, itu menghadapi apapun, mengalami apapun. Ini kalau saya kupas luas loh ya. Enak, nggak enak, sedih, seneng, kaya, miskin, semuanya, sakit, sehat, semuanya itu ya. Panjenengan harus tetap menggunakan wahyu pancagaib, tetap harus mengandalkan wahyu pancagaib, tetap harus mempercayai wahyu pancagaib. Dengan bahagia, senang hati, dengan senang hati. Karena wahyu pancagaib adalah jati diri panjenengan sendiri yang menjadikan batang tubuh panjenengan bisa bergerak, bisa itu dan ini lain-lain sebagainya itu tadi. Yang menuntut kesetiaan batang tubuhnya panjenengan. Paham nggih? Nggih, paham. Nah, sekarang saya nanya kalau memang paham. Misal contoh, panjenengan sedang jalan kaki, terus kesandung batu, gimana? Nggak boleh marah. Maksudnya enggak ya diterima kesandung.
Itu panjenengan masih selingkuh. Masih selingkuh jenengan. Masih menduakan Wahyu Pancagaib. Coba, ayo, katanya paham tadi. Ayo. Menerima. Menduakan, masih menduakan. Masih selingkuh dengan sama Pancagaib itu. Berarti belum paham. Ya, iya lah. Kalau panjenengan disiplin tentang Wahyu Pancagaib, kalau panjenengan benar-benar setia sama Wahyu Pancagaib, ketika berjalan kakinya tersandung dan rasanya sakit, mestinya yang keluar menjadi lesan adalah Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti. Harusnya seperti itu. Undang minta maaf. Nah, itu masih selingkuh. Mohon ampunan minta maaf, itu masih selingkuh. Artinya itu tadi. Jangan diartikan. Jenengan nanti malah jadi asumsi kalau diartikan. Yang penting jenengan baca aja itu. Ada kunci. Ayo. Itu namanya setia. Jangankan sampai terlesan yang lainnya. Terlesan terima kasih, matur suwun, sabar aja, itu masih tergolong selingkuh. Oh, berarti apapun yang terjadi, ada masalah apa, harus kunci. Itu namanya setia. Setia kan gitu. kunci. Harus kunci. Karena kunci bisa untuk apa saja. Kunci itu adalah rangkuman daripada Wahyu Pancagaib. Lah nanti setelah rasa sakit akibat tersandung itu sembuh, baru mengucapkan, nah gitu. Bohong jenengan kakinya kesandung sakit kok. Terima kasih. Bohong jenengan, sakit kok terima kasih. Nggak punya duit terima kasih, bohong jenengan, munafik gitu. Nyata-nyata nggak punya duit kok terima kasih. Nah, misal contoh kehabisan uang belanja, apa? Terima kasih. Harus Gusti ingkang Maha Suci dan seterusnya. Itu baru setia. Sabdanya kan ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci kan. Jadi sabdanya itu bukan seperti ini, ada apa-apa terima kasih. Nah, enggak gitu. Enggak gitu ini ya. Ada apa-apa sabar, enggak gitu. Sabdanya enggak gitu. Nah, kunci itu untuk yang sudah ahli. Kalau untuk yang belum ahli, Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapunten. Nah, itu untuk yang belum ahli. Karena apa? Karena membutuhkan proses klimaks. Kalau yang sudah ahli kan langsung klimaks tanpa ada proses dulu. Jadi untuk bisa menghayati apa yang sedang dialami, dibutuhkan Gusti ingkang Maha Suci untuk pemula yang belum ahli maksudnya. Kalau yang sudah ahli ya langsung bisa merasakan. Jadi tidak perlu Gusti ingkang Maha, tidak perlu karena sudah jadi. Untuk yang belum ahli, kan butuh penghayatan di situ. Nah, supaya bisa menghayati tentang apa yang sedang dihadapi, tentang apa yang sedang dialami, kunci ini tadi harus direalitakan. Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun terus. Nah, kalau apa yang dihadapi itu beres, nah baru terima kasih. Pasti terima kasihnya nggak bohong itu. Karena ada hasilnya kan. Masuk akal nggak, Bu? Ya. Nah, iya gitu. Itu apapun, panjenengan menghadapi apapun, panjenengan mengalami apapun, andalkan Wahyu Pancagaib.
Gunakan wahyu pancagaib. Percayai wahyu pancagaib. Jangan curigai, jangan ragukan wahyu pancagaib. Tidak mengandalkan wahyu pancagaib. Tidak menggunakan wahyu pancagaib. Mencurigai wahyu pancagaib. Berarti mencurigai diri panjenengan sendiri. Tidak mengandalkan diri panjenengan sendiri. Karena wahyu pancagaib adalah jati diri panjenengan. Seperti itu. Nah, selama panjenengan tidak mau mengandalkan diri panjenengan sendiri, ya selama itu diri panjenengan itu goblok. Bahasa awamnya itu bodoh, tidak bisa apa-apa. Padahal di dalam diri panjenengan ada 5 potensi maha dahsyat dari alam semesta, yaitu 5 ruh atau wahyu pancagaib. Selama panjenengan meragukan, mencurigai wahyu pancagaib, berarti kan meragukan, mencurigai diri sendiri. Nah, selama panjenengan mencurigai diri sendiri, meragukan diri sendiri, ya selama itu jati diri panjenengan jadi pecundang, pengecut. Jadi jangan ragukan wahyu Eka Buana panjenengan sendiri. Jangan ragukan wahyu mahkota ramanya panjenengan sendiri. Jangan ragukan, jangan curigai wahyu pancagaibnya panjenengan sendiri. Jangan ragukan, jangan curigai jati diri panjenengan sendiri. Karena wahyu Eka Buananya panjenengan, wahyu mahkota ramanya panjenengan, wahyu pancagaibnya panjenengan, itu adalah 5 potensi maha dahsyat dari alam semesta. Jadi panjenengan harus disiplin dan setia kepada jati diri panjenengan sendiri. Lah nanti alam semesta seisinya itu akan disiplin sama panjenengan. Alam semesta seisinya akan setia sama panjenengan. Karena alam semesta adalah cerminan daripada jati diri kita sendiri. Jadi alam semesta di luar diri itu bergantung dengan alam semesta di dalam diri kita sendiri. Bergantung pada jati diri kita sendiri. Nah, kalau kitanya mencurigai jati diri kita, ya alam semesta di luar diri akan mencurigai kita. Sebelum panjenengan kesini, mestinya panjenengan sering nyimak YouTube saya kan? Bahasa saya kan melebihi langit tingginya kan? Ya enggak? Bahasa saya, kata-kata saya itu tingginya melebihi langit kan? Buktikan itu. Karena apa bagaimanapun bahasa saya itu jati diri panjenengan yang sedang saya ceritakan. Makanya buktikan. Nah, caranya membuktikan, jangan hianati pancagaib, jangan ragukan wahyu pancagaib, jangan curigai wahyu pancagaib. Setialah kepada wahyu pancagaib dan disiplinlah pada wahyu pancagaib. Dan panjenengan akan selalu menerima buah, menerima lagi buah tanpa proses. Tidak menjadi pepesan kosong. Satu, motivasi dari saya, disiplinlah melakukan wahyu pancagaib dan jangan merasa sudah sampai. Kedua, setialah kepada wahyu pancagaib. Jangan hianati dan jangan curigai wahyu pancagaib.
Karena wahyu pancagaib adalah jati diri panjenengan sendiri. Yang ketiga, kalau punya suami yang sedang berspiritual dan judul spiritualnya adalah tentang Tuhan, entah itu dengan cara agama atau jangan peduli, yang penting spiritualnya, judul spiritualnya itu tentang Tuhan ya. Jangan sekali-kali ngutik-ngutik. Walaupun panjenengan sudah di wahyu pancagaib. Walaupun suami panjenengan agama Hindu, agama Buddha, spiritualnya, namun judulnya Tuhan. Walaupun panjenengan sudah mengenal diri, jangan sekali-kali ngungkit itu. Jangan sekali-kali mengganggu. Karena suami panjenengan sedang berupaya menunaikan tugasnya, menunaikan tanggung jawabnya. Apapun bentuk spiritualnya, apapun nama spiritualnya. Kalau judulnya Tuhan, jangan sekali-kali mengganggu, jangan sekali-kali menghalangi. Terkecuali kalau judul spiritualnya itu adalah pesugihan, menggandakan uang, korupsi, silahkan diganggu. Kalau nggak berani, bilang sama saya, nanti saya yang ganggu. Kalau judul spiritualnya seperti itu. Karena apa? Karena itu awal mula dari sebuah kehancuran kehidupan. Namun kalau judul spiritualnya adalah Tuhan, apapun labelnya, jangan sekali-kali ganggu. Ya, jangan. Walaupun panjenengan sudah mengenal jati diri. Karena apa? Karena ketika seseorang sedang berspiritual, apapun labelnya ya, entah itu melalui agama atau apa, jika benar-benar dijalankan, nanti ujung-ujungnya itu ketemunya wahyu pancagaib. Gitu. Makanya biarin aja, biarin aja. Support dia, ayo yang serius. Kalau dia di Islam, Islamnya yang serius Pak. Gitu. Kristennya yang serius Pak. Ayo terus kaji terus sampai ketemu dasarnya. Nah nanti kalau dasarnya ketemu kan pancagaib. Jadi nggak perlu diajak masuk ke wahyu pancagaib, nggak perlu. Justru dukung dia sampai mentok. Karena apa? Karena kalau sudah mentok nanti ketemunya jati diri, ketemunya itu wahyu pancagaib. Jadi kalau melihat suami berspiritual dengan label agama, males ibadah, dukung, ingatkan, Pak, ibadah cepet Pak, masih ada waktu, cepet Pak, sampai mentok kaji terus, dukung. Apalagi kok sampai wahyu pancagaib kan spiritualnya, wow, kan tidak lama melalui proses-proses spiritual lainnya kan, kalau sudah di situ. Walaupun bukan wahyu pancagaib, label spiritualnya dukung jika seorang suami sedang berspiritual. Karena dia sedang menunaikan tanggung jawab atau tugasnya sebagai seorang kepala keluarga. Misalnya panjenengan mengkaji ini, suami tidak tahu nih. Tidak ada suami. Misal ini misal. Ini misal. Suami tidak tahu. Nah, suaminya kan lagi semangat-semangatnya nih berspiritual dengan label agama kan. Ayo mah ikut sholat, ikut, jangan tolak, ikut untuk menyupport suami itu tadi ya, untuk mendukung spiritualnya suami itu. Ikut sholat. Ikut sembahyang, ikut beribadah, ikuti apa yang diajarkan suami, ikuti. Namun bacaannya wahyu pancagaib. Bacaannya wahyu pancagaib. Lambat laun pasti penasaran tuh suaminya. Mah, wiridan kok lama amat? Nah, karena semedi kan lama ya. Wiridan kok lama amat, yang dibaca wiridannya apa? Baru kasih tahu ini wiridannya Pak Gusti ingkang Maha Suci.
Itu kan bohong Pak Web, enggak apa-apa. Bohong kepada makhluk tentang kebaikan enggak apa-apa. Yang penting jangan bohong sama wahyu pancagaib. Yang penting jangan bohong kepada wahyu pancagaib. Kalau bohong kepada sesama makhluk hidup, kepada sesama manusia tentang kebaikan loh ini ya, enggak apa-apa. Gerakannya ibadah, tapi yang dibaca wahyu pancagaib. Nah, karena durasinya tidak sama kan, pasti penasaran lama-lama. Yang dibaca apa sih? Kok lama sekali? Nah, itu baru diberitahu ini yang saya baca. Panjenengan dari mana bapaknya? Dari Pemalang. Dari Pemalang. Loh, katanya ada yang dari Gresik yang diantar. Oh saya ada. Oh panjenengan. Oh ya. Jenggot. Nggih, nggih. Jadi caranya seperti itu, nggih. Jadi sesungguhnya tidak dibutuhkan ilmu pengertian. Tidak dibutuhkan ilmu pemahaman, bahkan tidak diperlukan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena betapapun ilmu pengertian itu dogma, itu doktrin. Betapapun ilmu pemahaman tetap dogma, tetap doktrin. Betapapun ilmu pengetahuan tetap dogma, tetap doktrin. Maka di sini laku murni untuk pemula. Yang sudah bukan pemula, laku suci. Jadi dogma, doktrin tidak berlaku. Dan apa yang saya sampaikan itu bukan ilmu pengertian, bukan ilmu pemahaman, dan bukan ilmu pengetahuan. Itu bentuk motivasi dari saya. Itu wujud motivasi yang saya berikan. Asalkan kita itu disiplin ya, menjalankan wahyu pancagaib dan setia tuhu kepada wahyu pancagaib, ngerti sendiri, paham sendiri, tahu sendiri, bisa sendiri. Lawang jati dirinya sendiri kok. Yang sedang panjenengan kaji itu bukan jati diri saya, melainkan jati diri panjenengan sendiri. Jadi tidak mungkin jenengan tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu, itu tidak mungkin loh ngaji jati dirinya sendiri. Kalau ngaji jati dirinya tetangga, nah itu mungkin. Nggak ngerti, kalau tidak diberitahu kan nggak ngerti. Kalau tidak diberi pemahaman nggak ngerti, kalau tidak diberi ngerti ya nggak ngerti. Kalau jati diri tetangga yang dikaji, ini jati dirinya sendiri yang dikaji kok. Bagaimana mungkin nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu itu? Kalau disiplin dan setia tuhu. Dan jangan berprasangka dulu. Karena apa? Karena wahyu pancagaib bisa untuk apa saja. Namun kalau tidak disiplin, tidak setia, wahyu pancagaib tidak lebih dari kidung. Tidak lebih dari syair. Lebih berharga doa. Jadi mengkaji jati diri, menggunakan jati dirinya sendiri, yaitu wahyu pancagaib atau pemberian 5 ruh, atau wahyu Mangkotarama atau wahyu Eka Buana. Itu sesungguhnya tidak ribet, tidak sulit, dan tidak butuh syarat apapun. Karena yang diperlukan hanya kesungguhan. Nah, kesungguhan ini isinya ada 2 hal, disiplin dan setia. Di dalam kesungguhan itu ada disiplin, di dalam kesungguhan itu ada kesetiaan.
Dengan itu saja, segaib apapun wahyu pancagaib, panjenengan bisa mengerti, panjenengan bisa memahami, panjenengan bisa mengetahui, bahkan bisa sendiri tanpa ada yang membimbing. Ye. Selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng di pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2 ini, lakukan apa yang dimotivasikan dengan senang hati. Lakukan apa yang dimotivasikan dengan senang hati. Karena apa yang dimotivasikan itu adalah jati diri panjenengan sendiri. Nah, kalau panjenengan melakukannya dengan senang hati, berarti panjenengan sudah memperlakukan jati diri panjenengan sendiri dengan senang hati. Jati diri manusia hidup, jati diri kita kalau harus diuraikan seperti yang tertulis di sana. Itu uraian daripada jati diri kita. Berusahalah sampai panjenengan itu jatuh cinta kepada jati diri panjenengan sendiri yang terurai, yang saya uraikan di papan tulis itu. Karena tidak mungkin mengkaji sesuatu yang kita tidak cinta. Itu pemaksaan namanya. Nah, kalau panjenengan sudah jatuh cinta kepada jati diri panjenengan sendiri yang terurai di papan tulis itu, sudah pasti panjenengan akan disiplin. Sudah pasti panjenengan akan setia. Dan kalau panjenengan bisa disiplin, sudah disiplin, bisa setia dan sudah setia, ingat, wahyu pancagaib bisa untuk apa saja, kecuali melukai hati orang. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Punya pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak? Ayo, ada pertanyaan tidak? Wahyu pancagaib tadi kan untuk semua ya, untuk dipakai untuk semuanya. Itu kan berarti menggunakan dengan wahyu pancalaku atau iman, digunakan dengan wahyu pancalaku atau iman. Ketika panjenengan sedang berjalan, kakinya tersandung dan terasa sakit, yang terucap Gusti Ingkang Moho Suci, ini kan didengar, ya, didengar oleh telinga kita, ya, dilihat oleh mata kita, tercium oleh hidung kita, dan terucap oleh mulut kita, dan terhela oleh napas kita, terdeteksi oleh detak jantung kita. Wahyu pancagaibnya dipraktekkan, sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri juga terpakai dengan sendirinya itu. Hanya dengan disiplin dan setia, seluruhnya terpakai. Seluruhnya itu terpakai. Itu tadi ya, seluruhnya terpakai, kan otomatis menerima, ngebesandung kan. Iya, menerima itu kan bukan ucapan. Iya. Nah, terpakai. Dan bukan niat. Menerima itu bukan ucapan dan bukan niat loh ya, menerima itu. Karena apa? Karena menerima itu adalah kesadaran. Ada lagi pertanyaannya? Banyak ada pertanyaan, Bang? Belum. Banyak.
contoh yang ada di disiplin dan setia sama Wahyu Pancasila itu apa rajin bertahap gitu? Enggak. Selalu menggunakan wahyu panca gaib dalam keadaan apapun itu sudah disiplin. Nah, selalu menggunakan wahyu panca gaib dalam keadaan apapun itu sudah disiplin. Ini terlepas dari patrap samadhi atau tidak patrap samadhi. Karena wahyu panca gaib ini tidak hanya digunakan ketika patrap samadhi saja. Di luar patrap samadhi sekalipun kita menggunakan wahyu panca gaib. Kalau kita tidak menggunakan wahyu panca gaib, memangnya batang tubuh kita bisa bergerak? Pak Web, tadi kan Pak Web menyontohkan ya, kalau seperti tidak punya uang, nah itu kan yang dipakai wahyu panca gaib. Tetap wahyu panca gaib. Iya, kan apa kayak Gusti Allah, tapi kan harus berusaha. Kan uangnya tidak datang sendiri, kita kan juga berusaha. Itu urusan belakang. Yang terpenting ketika panjenengan mengalami itu menggunakan wahyu panca gaib. Terlepas dari setelah itu jenengan usaha atau enggak usah dipikirin itu. Yang penting spontanitas yang panjenengan gunakan itu wahyu panca gaib. Itu namanya setia. Walaupun panjenengan bersusah payah berusaha, kalau yang digunakan dukun bukan wahyu panca gaib, namanya berkhianat. Bang, jadi spontanitasnya itu yang digunakan apa? Nah, ketika spontanitas yang digunakan Tuhan berkhianat, spontanitasnya yang digunakan Rasul berkhianat, spontanitasnya yang digunakan aduh berkhianat, spontanitasnya yang digunakan terima kasih berkhianat. Itu kadang itu ya itu tadi memang harus sadar, kesadaran. Kadang lupa itu langsung mau waduh. Nah, harusnya begitu ingat kan Gusti Ingkang Maha Suci, bukan aduh kan. Ya, itu kadang itu apa ya, tidak sengaja, kadang ya wis tanpa sadar. Nah iya, yang karena sulit itu loh. Karena kebiasaan. Iya. Kebiasaannya kan seperti itu. Kadang hal sekecil apapun, ya itu tadi. Nah iya, nah itu caranya, ada tekniknya itu. Tekniknya ada. Misal kita sudah terlanjur kebiasaan aduh kan. Iya. Gusti, jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin. Oke. Ada lagi, Teh? Pak Web, saya mau tanya yang saya lakukan tadi ya, sekalian. Ya. Nah, saya masih sering itu, biarpun saya sudah nahan ya, sakit atau memang kan itu proses. Tadi itu mulai patrap mijil sampurno. Nah, waktu berdiri itu saya mau jatuh. Padahal ya sudah kan ndak secara langsung. Saya santai dulu, ini saya anukan dulu. Terus berdiri tuh kayak mau jatuh gini, saya duduk lagi ngeliyeng. Kayaknya bukan ngeliyeng itu. Ringan. Ini kayak ngeliyeng mungkin. Terus saya kan di depan kan ada itu kan ya kotak itu, langsung saya pegang, saya duduk lagi. Lebih lama, saya kan lebih, maksudnya itu saya mulai lagi itu lebih lama lagi. Saya rasakan santainya itu loh, santai, jangan lebih lama lagi. Terus hati-hati saya lagi. Jenengan mengalami ringan, karena apa? Karena mungkin beban, mungkin masa lalu, mungkin itu ini, kan dalam proses pembersihan. Jadi tubuh kita itu kan terasa
ringan, nanti tambah ringan. Jadi kayak layangan berdiri atau berjalan itu, ngelayang. Ya, itu proses yang sangat bagus. Dan ketika mengalami itu, spontanitas yang keluar apa tadi? Nggak keluar apa-apa, langsung saya duduk lagi. Ya wis, nanti kalau ngalami lagi, kalau mengalami lagi, usahakan spontanitasnya Gusti ingkang Maha Suci terus. Yang paling susah gitu, yang paling sulit kan spontanitas ini tadi, spontanitas atau refleks pertama ini tadi loh. Jadi kalau bisa kita harus latah sama Wahyu Pancagaib. Kalau sudah latah sama Wahyu Pancagaib, wah itu jadi itu. Kalau belum latah, kaget spontanitasnya masih yang lain belum. Hati-hati dengan Patrap Samadhi Mijil Sampurno, ya. Karena Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu adalah kesempatan emas buat panjenengan, sebab Patrap Samadhi Mijil Sampurno adalah menyelesaikan dan menyempurnakan seluruh masa lalu tanpa terkecuali. Ya. Lakukan dengan senang hati itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau spontanitasnya yang disebut asmo bisa nggak? Tetap berkhianat. Kunci aja. Pak Web menyempurnakan sampai 7 turunan itu kan kayak dari samping kanan kiri, dari atas bawah, dari itu apa itu maksudnya untuk keluarga saja apa? Ya iyalah. Kayak tetangga kita. Ya enggak lah. Untuk keluarga. Untuk keluarga sendiri kok sampai enak banget tetangga gitu. Semuanya. Berarti gini Pak Kerja, kalau saudara kita apa-apa saja berbuat salah, punya dosa, punya ya itu kita yang itu. Berarti mereka itu tidak ada dosa, tidak ada salah. Bukan begitu. Mereka akan tersaluri laku suci kita seperti itu. Sehingga mereka punya kehati-hatian untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Energi. Ya, bisa dinyatakan seperti itu. Energi positif dari kita. Ya, itu dia bisa menerimanya di situ. Biarpun yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal tersempurnakan. Kalau yang belum meninggal terselamatkan. Mohon maaf, itu praktek misalkan nggak punya beras, berarti langsung spontan. Misalkan nggak punya beras. Iya. Nah, refleksnya gimana? Ketika panjenengan membuka wadah beras, tinggal beberapa gelintir. Nah, refleksnya bagaimana itu? Refleks spontanitasnya itu apa? Astaga, apa refleksnya nyari utangan, apa Gusti Ingkang Maha Suci, refleks spontanitasnya itu tadi. Maksud saya seperti itu. Ini bukan tentang mendapatkan beras, atau bukan tentang usaha beras, bukan. Ini tentang kesetiaan. Mengalami apapun, menghadapi apapun, panjenengan setia enggak dengan Wahyu Pancagaib itu? Itu tentang itu. Jadi bukan tentang mendapatkan uang, bukan tentang mencari uangnya, bukan tentang mendapatkan beras, bukan tentang mencari berasnya, bukan. Tentang kesetiaan panjenengan ketika mengalami dua hal itu loh. Setia apa enggak? Spontanitasnya itu. Jadi jangan mikirin caranya mendapatkan beras, enggak usah dipikirin. Yang penting jenengan setia dulu. Yang penting jenengan setia dulu. Kalau kita sudah disiplin, sudah setia sama Wahyu Pancagaib, kita hanya akan menerima. Terus menerima tanpa proses. Nah, bahasa sederhana saya kan seperti itu ya. Akan selalu menerima dan menerima tanpa proses. Itu sederhana banget. Nah, itu kalau dikupas, ya termasuk ujuk-ujuk katakanlah
berasnya penuh lagi, kan bisa seperti itu aja, kan bisa. Hanya saja saya menggunakan bahasa sederhana gitu, yang tidak menimbulkan fitnah, yang tidak menimbulkan iming-iming buat panjenengan. Nanti kalau saya ngomong, kalau panjenengan setia bacanya yang keluar kunci, nanti berasnya penuh lagi, barang saya ngiming-ngiming surga sama panjenengan. Nah, itu kan udah dogma itu, udah doktrin itu. Setialah dulu, disiplinlah dulu. Yang lain nomor 2 gitu loh. Yang penting ekspresi, spontanitasnya itu jenengan setia enggak, itu aja. Ya itu yang perlu dilatih. Lah makanya, makanya dibahas dari tadi kan. Selama ini kan tidak pernah kita lakukan, terus Paham mbaknya? Latai jenengan ketika kaget itu tadi loh. Ketika menghadapi sesuatu, mengalami sesuatu, itu setia nggak sama kunci, sama wahyu panca gaib. Nah kalau setia ya berarti yang keluar wahyu panca gaib kan, bukan yang lain. Kalau sudah disiplin, sudah setia, wahyu panca gaib bisa untuk apa saja. Sederhana kan bahasanya? Itu terlibat semua di situ tuh. Di dalam kata-kata itu sudah terlibat semua itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Sudah benar-benar udah paham tadi? Udah paham bener. Nah, sekarang saya nanya nih, kalau memang benar-benar udah paham. Ketika panjenengan kentut, ayo. Kentut bunyi banyak orang, ayo. masa anu ya tadi itu baca kunci. Iya harus baca kunci. Kenapa aneh? Tapi kan sebenarnya ya malu banyak orang ya. Malu sama siapa? Lawang yang mendengar bacaan kunci itu hatinya panjenengan sendiri. Ya kalau panjenengan berat Gusti Kang Maha Suci kula. Ya. Enggak. Waktu ngentutnya itu kan banyak orang, kan seharusnya kita ya itu tadi dari mungkin tempat yang lebih anu baru ngentut. Lawang namanya kebrojolan. Ini ceritanya kaget. Nah ketika kaget ini loh yang keluar panca gaib apa yang lain? Dan itu bisa dijadikan barometer sudah setia atau belum. Nah di situ kalau ketika kaget, ketika terkejut yang digunakan wahyu panca gaib berarti tidak kaget sekalipun selalu panca gaib. Lupa itu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak, kalau yang sudah meninggalkan disempurnakan kan? Tidak perlu disempurnakan, nggak perlu. Kalau anu apa? Yang sudah meninggal kan ada cara-caranya itu, tidak perlu gitu. Nggak perlu. Manekung panjenengan, gembleng panjenengan, ini sudah melibatkan seluruhnya, makanya bersungguh-sungguhlah, disiplin dan setialah. Jangan risau tentang besok, jangan risau tentang nanti setelah selesai manung atau gembleng. Lawang jangankan besok, lawang nanti itu masih belum milik kita. Enggak, maksud saya kalau sudah sampai rumah, kalau sudah. Iya, jangan, enggak usah risau jenengan. Kan itu sudah terbawa di sini, sudah terbawa di sini. Kecuali
Kecuali kalau kita harus berbicara halusinasi. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi, berarti kita sedang berhalusinasi. Terkecuali nanti setelah selesai menekung, entah jarak beberapa hari, ada keluarga kita yang meninggal, itu boleh panjenengan lakukan. Nah kalau semua masa lalu kan sudah terselesaikan di sini, Tapi saya enggak suka membicarakan hal-hal yang belum terjadi, enggak suka. Ada lagi enggak? Ayo pertanyaannya. Ini Pak, Ya. dengan anak perlakuannya sama nggak dengan ke suami, mengenai apa ya, spiritualnya mereka gitu? Enggak sama, namun tetap kalau tentang spiritual kita enggak bisa ikut campur. Kita tuh tidak bisa ikut campur tentang spiritualnya orang lain, itu enggak bisa. Karena spiritual ini kan bersifat pribadi. Nah, spiritual intinya itu kan tentang ruh. Tentang ruh tidak aku izinkan siapapun. Jadi sesungguhnya kita tidak bisa ikut campur spiritualnya orang lain, itu tidak bisa. Kecuali ditanya atau diminta. Kalau tidak ditanya, tidak diminta, kita tidak punya hak ikut campur spiritual orang lain. Walaupun itu keluarga sendiri. Namun, kalau judul spiritualnya penggandaan uang, pesugihan, boleh ikut campur. Karena itu awal daripada kehancuran kehidupan. Sebagai bentuk menyelamatkan, kita boleh ikut campur. Energi kita akan terbawa nggak ya sama anak-anak gitu? Ya terbawalah, akan masuk kalau sampai anak-anak. Nggak usah kita cerewet. Nggak usah. Itu malah beban, itu malah jadi beban. Otomatis energi kita akan melingkupi 7 keturunan. Ini kan luas sekali, 7 keturunan kok kanan kok kiri kok. Nah, itu kan mencakup semua, itu berarti. Ya, mencakup semua. Matic. Otomatis kan. Jadi kita tinggal selalu memperbaiki diri untuk bisa lebih baik lagi, tanpa merancang harus ini, harus itu. Sebagai contoh, kita sebagai contoh kan, harus sudah sebagai contoh. Ya. Ada lagi? Bapaknya yang dari Pemalang ya? Ada pertanyaan? Kita umpamanya terjadi kebelet tipis sampai ke kamar kecil, gitu, panjenengan kebelet pipis ke kamar mandi, berarti panjenengan enggak kaget lah, wong sengaja mau kemana? Oh, sudah dia kaget, Sampurno. Makanya tadi dikatakan kalau latah malah lebih hebat gitu. Latahnya latahnya itu. Ada pertanyaan lain? Ketika kita umpamanya dalam berkendara, sampai proses saya melihat kamera kan itu kan kaget Pak. Berarti kita itu Gusti Kang Maha-Suci. Bukan berarti yang keluar itu apa gitu loh. Kalau yang keluar Gusti Kang Maha-Suci berarti panjenengan setia sama ponco gaib. Maksud saya gitu. Nah, kalau yang keluar bukan wahyu pancagaib berarti panjenengan sudah berupaya mengkhianati wahyu pancagaib. Nah, berarti matur suwun, saya diberi kemampuan untuk bisa setia sama wahyu pancagaib kan,
terima kasih. Karena kemampuan untuk bisa setia dengan wahyu pancagaib itu kan anugerah, ya. Kalau sampai mampu setia dengan wahyu pancagaib, terima kasihnya kan harus mendarah daging itu. Kemarin saya perjalanan naik sepeda motor dari Pemalang ke Tangerang sini, dari rumah itu naik saya baca puji terus. Kita mungkin saking ininya asiknya membaca puji, saya bablasan sampai demam Pak. Demam akhirnya. Itu apa namanya, itu tidak dan bukan yang saya maksud loh Pak. Bukan dan tidak termasuk dengan apa yang sedang kita bicarakan, ya. Tidak menutup kemungkinan sambil naik motor, sambil jalan, Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapunten, begitu kesandung, ya Allah, tidak menutup kemungkinan baca kunci, tapi yang ketika terkaget yang keluar bukan kunci, malah tidak menutup kemungkinan itu. Dan ini bukan tentang itu gitu, bukan tentang itu, tentang refleks spontanitas kita ketika menghadapi sesuatu hal. Nah, dan itu sesungguhnya kesempatan emas untuk kita menggunakan wahyu pancagaib. Jadi kalau wahyu pancagaib ini tidak digunakan, berarti kita kan kehilangan kesempatan emas. Maksud saya seperti itu. Satu, kita kehilangan kesempatan emas. Kedua, kita sudah berkhianat dengan wahyu pancagaib. Melakukan patrap samadhi berarti kan menggunakan wahyu pancagaib. Nah, itu sudah lebih dari cukup, jadi tidak perlu wiridan kunci gitu loh. Tidak perlu wiridan kunci. Melakukan patrap samadhi berarti kan menggunakan wahyu pancagaib. Nah, itu sudah lebih dari cukup. Jadi tidak perlu ditambahi wiridan dan lain sebagainya, tidak perlu gitu. Tidak harus. Bukan berarti tidak boleh gitu loh. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Asalkan ketika menghadapi sesuatu spontanitas, tetap yang keluar kunci juga. Dan jangan sampai bacanya kunci, yang keluar bukan kunci, kan percuma. Jadi percuma kita baca beriwil wiridan kan, begitu kaget Gusti, begitu kaget sialan, begitu kaget danco. Jadi sia-sia kan bermimil wiridan kunci dari tadi itu. Capek tok. Bukan berarti tidak boleh gitu loh. Bukan tentang itu yang saya maksud. Tentang refleks spontanitas kita ketika menghadapi sesuatu. Refleks spontanitas yang kita alami ketika menghadapi sesuatu itu kesempatan emas. Karena wahyu pancagaib dalam keadaan siap siaga untuk melindungi batang tubuhnya. Nah, kalau sampai yang keluar bukan wahyu pancagaib kan kehilangan kesempatan emas, jadi sia-sia juga, berkhianat lagi. Ada pertanyaan lagi? Belum? Teh? Sudah? Mbaknya? Mbaknya? Enggak ada. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin besok atau kapan deh. Maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya, nggih.